Di jelang pilkada, pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi melalui line telepon interaktif. Nanti nomornya ada di layar kaca Anda. Saya ke Pak Ferry dulu. Sampai hari ini memang Gerindra tidak bisa maju sendiri ya, karena ada 11 kursi. PKS sudah merapat, lalu sampai sekarang siapa lagi Pak Ferry? Insya Allah Partai Amanat Nasional, bisa juga ada tambahan partai yang lain, misalkan Partai Demokrat atau Partai Golkar. Saya harapkan sih memang bisa menjadi bertambah kekuatan partai yang tergabung dalam koalisi, karena mengingat yang kita hadapi di Provinsi Jawa Tengah kan berat. Pertama, faktor partainya, ada hegemoni kekuasaan di situ. Kemudian ada figur yang berdasarkan hasil survei memiliki tingkat elektabilitas, popularitas, dan tingkat likabilitas yang tinggi gitu. Nah, tetapi itu bukan berarti kemudian bahwa Provinsi Jawa Tengah kandidat yang kami dukung itu tidak bisa mengalahkan yang kita asumsikan sekarang petahana yang didukung oleh partai PDI Perjuangan lah, biar lebih tegas gitu, bahwa sebenarnya kondisi-kondisi yang belakangan muncul di Provinsi Jawa Tengah, dinamika politik, dinamika yang terjadi di masing-masing partai dan di masyarakat memungkinkan menurut saya terjadinya minimal sebuah perlawanan yang terbaik dari kami kepada yang sedang berkuasa di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi bahkan juga tidak menutup kemungkinan sekiranya kami memiliki strategi yang baik, termasuk juga di situ adalah bagaimana memadankan Pak Sudirman Said yang sekarang sudah diusulkan resmi oleh koalisi, mencari pasangan yang kemudian bisa memenuhi karakteristik dari Jawa Tengah itu. Oke, Pak Nasir. Mengingat di sana kan pemilih anak muda juga sekarang tumbuh signifikan. Nah, kemudian kira-kira ya saya bisa mengharapkan supaya nanti pasangannya dari Pak Sudirman Said itu adalah yang bisa menjangkau segmen-segmen yang relatif bisa menutupi apa yang ada di Pak Sudirman Said. Nah, nanti bisa idealnya di sana bisa head to head lah. Gitu. Nah. Oke, kalau Pak Nasir lihat perhitungannya, ada koalisi, lalu ada juga incumbent yang harus dihadapi dengan kekuatan partai yang luar biasa. Akan jadi pertarungan seperti apa nanti pilkada Jawa Tengah? Ya, akan menjadi seimbang kalau tadi itu mampu untuk menggabungkan kekuatan-kekuatan politik yang lain. Misalnya Golkar ya, Golkar punya kemungkinan karena sebentar lagi Golkar akan munaslup. Dan kubu misalnya Pak JK misalnya ini muncul lagi, dan pilkada ini kan tidak bisa kita lepaskan dari konteks pemilu presiden 2019 yang akan datang. Jadi harus dikalkulasi betul, misalnya kalkulasi Jawa Barat misalnya ya. Jawa Barat ini kan kelihatan sekali nih pertarungannya. Kemudian Jawa Timur sebenarnya juga kelihatan pertarungannya. Ini siapa ya calon ini nanti kira-kira bisa mendukung siapa, karena Jawa ini sangat signifikan, dukungan Jawa ini sangat signifikan. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat ya, ini sudah kelihatan. Nah, ini akan menjadi alat bargaining politik nanti. Misalnya kalau Golkar ke situ, nanti bargaining politiknya bagaimana? Pasti ada hitung-hitungannya itu ya. Ini tentu saja kan kelompok siapa nanti yang menang kira-kira Pak siapa? Pak Menteri itu yang dari Golkar itu nanti jadi ketua umum Pak Erlangga ya, Pak Erlangga Hartarto nanti jadi ketua umum Golkar. Nah, ini bukan kubunya Pak Setnov lagi ya. Nah, tetapi tetap ada di dalam kabinet misalnya. Nah, ini dealnya bagaimana? Ini nanti ada hitung-hitungan sendiri, nanti kita bahas pada konteks yang berbeda. Nah, kalau bisa ini menggabungkan antara partai-partai tadi itu, ada PKS, misalnya depan, ada Golkar. Nah, ini lumayan ya. Sebentar, Pak Nasir, kira-kira akan ada 2 pasangan yang bertarung idealnya. Tapi mungkinkah ada 3 pasangan? Ya, kalau hitung-hitungannya kan cukup, karena 30 ya, kemudian ada 30 lagi, kan masih ada partai lagi. Kalau 30 baru 60, masih ada 60 kursi lagi kan? Ada 60 kursi lagi yang bisa mengajukan calon sendiri, misalnya PKB, P3 itu dengan partai lain misalnya kan masih memungkinkan. Tapi kalau begitu ya tentu saja petahana menjadi
lebih kuat kalau begitu itu. Pak Ferry, ini bagaimana elektabilitas dari calon yang koalisi Anda usung sampai saat ini? Memang masih belum masa kampanye, belum pendaftaran secara resmi. Ya, ada beberapa alat ukur kemarin dari beberapa lembaga survei. Memang petahana ini diasumsikan masih Pak Ganjar yang akan diusung oleh PDI Perjuangan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Nah, untuk melawan ini itu harus memang figur yang dipilih adalah figur yang tentu memiliki tingkat kesukaan publik yang relatif tinggi lah. Supaya apa? Ketika nanti digenjot popularitasnya itu memiliki efek terhadap elektabilitas gitu. Nah, oleh karena itu memang ini juga menjadi tantangan bagi kami untuk bisa menyempurnakan figur Pak Sudirman Said dalam rangka untuk berhadapan dengan PDI gitu, dan atau siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, baik head to head maupun dengan ada 3 pasang. Tapi lebih dari itu sebenarnya di luar masalah teknik politik tadi ada masalah etik gitu, bahwa ada soal nilai, bahwa kita punya satu persamaan kepentingan yang harus dibangun, bahwa Provinsi Jawa Tengah ini relatif provinsi miskin di antara provinsi-provinsi yang lain yang ada di Pulau Jawa. Dan kemudian bagaimana caranya kita mengembalikan lagi Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi yang jauh lebih makmur, lebih sejahtera, adalah sesuatu yang mungkin bisa merekatkan kepentingan di antara partai-partai politik itu di luar soal pemenuhan kecukupan administrasi soal kursi tadi gitu. Nah, rasanya setelah saya bertemu, karena kebetulan saya sebagai bakal calon kemarin sempat bertemu dengan beberapa teman-teman partai politik, masyarakat, bahwa memang sepertinya ada rasa ingin membuat Provinsi Jawa Tengah ini jadi lebih baik gitu. Nah, itu menurut saya modal juga yang kiranya bisa memudahkan koalisi nanti bisa terbangun, dan itu juga akan memudahkan figur Pak Sudirman Said dan pasangannya nanti dengan dukungan partai-partai bisa berkontestasi, bersaing dengan itu. Dan saya rasa nanti tinggal pilihannya pada masyarakat Jawa Tengah. Gitu. Mau milih siapa? Mau milih, mau berubah lebih baik atau memang mau tetap jadi provinsi termiskin di antara yang ada di Pulau Jawa itu. Di antara Jawa Barat kan sekarang jauh banget, dan dibanding Jawa Timur gitu, Provinsi Jawa Tengah relatif lebih miskin gitu. Jadi itu tantangan, dan kemudian modal sebenarnya isu yang kemiskinan tepat itu akan bisa membawa pengaruh terhadap preferensi pemilih. Ini luar biasa sekali ngobrol dengan Pak Ferry, sangat paham bagaimana kondisi di Jawa Tengah, karena kemarin sempat turun langsung ke 30 sekian daerah yang ada di Jawa Tengah. Pak Nasi, ini kalau Anda lihat selain sosok partai politik yang besar atau popularitas partai politik di suatu daerah, ada juga tentang figur. Intinya belum tentu partai politik besar bisa memenangkan yang diangkat. Kita lihat di beberapa pilkada sebelumnya seperti DKI Jakarta. Apa yang Anda lihat kalau di Jawa Tengah nantinya? Ya, saya kira sama ya. Jadi ada figur-figur yang melampaui partai politik. Misalnya kalau di Jakarta Pak Anies misalnya, itu ada figur yang melampaui partai politik ya. Di Jawa Tengah juga sama, tapi yang relatif sama dimanapun itu, yang namanya politik itu membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah logika, dan yang kedua adalah logistik. Baik. Jadi politik itu membutuhkan logika dan logistik. Nah, logikanya sama lah ya, logikanya sama. Ini logikanya adalah melahirkan pemimpin yang lebih baik, satu. Yang kedua, logikanya adalah calon-calon yang didukung oleh partai ini ya, itu bermanfaat bagi partai itu. Nah, dalam konteks pemilu 2019, yang diajukan Gerindra adalah orang yang akan bisa betul-betul mensupport kemenangan Pak Prabowo. Dalam konteks sekarang ya, kita asumsikan bahwa Pak Prabowo ini masih akan menjadi calon presiden. Atau nanti kalau misalnya Pak Prabowo menjadi kingmaker misalnya, itu ya menjadi calon yang menjadi orang yang bisa mensupport calon yang diajukan Pak Prabowo kan gitu. Nah, jadi logikanya simpel sebenarnya. Logikanya adalah orang ini
bisa mensupport kemenangan pada tahun 2019. Itu logikanya. Kemudian logistiknya adalah orang ini juga harus memiliki tadi itu kekuatan logistik yang kuat, karena bagaimanapun yang namanya politik kita sekarang ini adalah politik yang syarat dengan kapital. Logistik seperti apa Pak Nasir? Logistik ya uang. Tidak ada yang lain ya. Logistik itu ya uang. Untuk kalau apa? modal sosial, semua politisi kan punya modal sosial. Nah, yang diperlukan adalah tadi itu modal kapital ya, untuk bisa mobile, untuk bisa berkomunikasi dengan baik, semuanya itu butuh uang ya. Itu adalah senjata yang tinggal menerapkannya bagaimana. Bukan hanya untuk money politik misalnya, tidak semata-mata untuk money politik, tetapi dana ini juga diperlukan untuk mobilitas tadi itu, bagaimana bisa berkumpul dengan masyarakat, seperti yang Pak Ferry lakukan. Ya, mengumpulkan uang itu kan tidak orang mengumpulkan uang cuma minum air mineral aja beli kan. Nah, semuanya itu kan butuh dana yang tidak sedikit, maka dibutuhkan tadi. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa di samping tadi logika dan logistik tadi itu diperlukan akseptabilitas di dalam partai-partai yang nanti akan mendukung. Nah, nanti kan masih ada nih wakil gubernurnya ya. Kalau sekarang ini Pak Sudirman Said misalnya dianggap bisa mewakili kedekatan antara Gerindra dengan PKS misalnya. Nanti mungkin juga bisa dianggap memiliki aspek yang mewakili Golkar misalnya. Nah, tapi nanti wakil gubernurnya harus juga memiliki aspek yang bisa dianggap sebagai milik partai lain misalnya, milik PAN atau milik nanti apalagi partai yang belum bergabung di situ misalnya masih ada PKB, masih ada P3. Nah, tinggal bagaimana melakukan bargaining politik agar mereka ini bisa masuk ke situ dan menjadi bagian yang sangat menentukan, karena jumlahnya nanti kalau digabungkan bisa menjadi lebih besar. Nah, bagaimanapun yang namanya mesin politik ini sangat penting ya, antara tadi itu kekuatan figur tadi itu yang harus juga menarik, nah didukung oleh kekuatan mesin politik yang harus bekerja secara optimal. Tentu saja dengan logika dan logistik kita lanjutkan. Logika dan logistik yang baik. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada, kembali saat lagi.